Apa yang menjadi keahlian kita? Yang menjadi keahlian kita adalah bagaimana menurunkan prevalensi stunting. Ini yang ditanya di ujian nanti. Oleh penguji ditanya ini, apa program Anda jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang menurunkan stunting itu? Artinya, kalau program jangka pendek, mulai dulu dong dari keluarga kita. Jangka menengah, baru tetangga barangkali, atau keluarga yang lain. Jangka panjang, ya mungkin ada diminta ceramah tentang menurunkan stunting. Kemudian kompetensi gelar kita ini menurunkan prevalensi penyakit degeneratif. Penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Nanti akan Anda dapat teori ternyata ada jenis olahraga yang terbaik untuk mencegah penyakit jantung dan stroke. Kemudian meningkatkan prestasi atlet. Ini penting loh ini. Kenapa penting? Harus saya katakan, ada dua peristiwa bendera merah putih berkibar, yaitu kalau presiden datang ke suatu acara tertentu. Yang kedua, kalau atlet mendapat medali emas. Coba terbayang kalian betapa pentingnya prestasi atlet itu mengangkat harkat martabat bangsa ini. Saya nggak tahu di antara kalian yang 13 orang ini ada senang olahraga enggak? Kalau senang olahraga, betapa antusiasnya kita U17. Ya, ini terasa ya. Jadi tolong teman sejawat, anak-anakku sekalian, inilah yang kita bahas sangat-sangat mendalam. Tidak perlu terlalu takut. Saya tidak terlalu mendalam biomolekuler. Kali bagian-bagian tertentu dalam hal ini begitu. Ya, oke. Sedikit kurikulum PT saya pernah terpilih dosen teladan Indonesia ya. Tapi saya dengan terpilih dosen teladan ini, saya menangis. Kenapa menangis? Saya sudah diterima di bagian bedah, harus keluar dari situ untuk mengambil doktor. Tahun 60, dokter itu nggak tahu kita mau jadi apa itu. Tapi kalau spesialis jelas, badannya gemuk, kantongnya gemuk. Saya keluar dari bagian bedah. Sedih banget. Tapi ingat kata-kata saya, namanya Profesor Sujatmo, nah, jangan sedih. Tidak boleh banyak gelar, tapi miskin. Tolong anak-anakku, teman sekampung di Palembang ini, saya katakan tadi, istri saya juga orang Palembang, harus gelar ini bisa cari duit. Nanti saya beritahu caranya. Kemudian saya mendapat penghargaan istimewa juga, Maha Guru. Kalau ada di Unsri, pasti kenal barangkali Ibu Rostita. Saya promotornya itu S3, saya memprofesorkan dia di Unsri itu, Ibu Rostita Flora. Ya, ini nih. Kenapa saya mendapat penghargaan Maha Guru? Hampir 98% semua bimbingan saya lulus S3 cum laude. Ya. Jadi kalau nanti di antara Anda ingin mau S3 saya promotornya, pertanyaan saya pertama adalah mau cum laude tidak? Kalau dibilang tidak, tidak saya terima. Kalau dibilang mau cum laude, saya terima. Soal jadi cum laude, Tuhanlah yang menentukan. Tapi effortnya, usahanya, usaha cum laude. Bukan usaha asam lulus begitu. Jadi saya ulangi kembali bahwa saya mendapat penghargaan Maha Guru istimewa itu. Ya, oke. Kemudian saya pernah mengikuti kursus Lemhanas. Saya anak yang termuda di situ. Biasanya masuk Lemhanas itu kan kolonel, brigjen begitu ya. Dan
Saya luar biasa bangganya, luar biasa senangnya ikut Lemhanas. Apa yang saya katakan? Luar biasa kebinekaan Indonesia ini, luar biasa toleransi beragama Indonesia ini. Saya mau tanya dulu, Delviani, siapa yang membangun Istiqlal? Masjid Istiqlal, tahu nggak? Iya, Prof. Yang membangun Masjid Istiqlal. Yang membangun. Enggak tahu. Ah, yang membangun Masjid Istiqlal itu dari kampung saya, Silaban. Orang Batak yang membangun itu. Bukan berarti dari saudara kita Muslim tidak ada arsitek yang hebat. Bung Karno itu mencari justru dari agama lain. Saya tanya lagi, Ibu Delviani, apa nama terowongan yang menghubungkan Istiqlal dengan gereja katedral? Nah, berarti kuliah Pancasilanya kurang ini. Namanya terowongan silaturahim. Itulah yang dipuji Paus waktu datang ke sini, Paus yang meninggal sekarang, memuji Indonesia tidak seperti di Arab, ada Sunni dan Syiah yang selalu bunuh-bunuhan sampai sekarang. Indonesia hebat. Ya, saya dulu dari tahun 70 mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dulu ya. Oke. Inilah ini. Ada tadi sedang mengambil ini. Saya anak pertama yang mendapat gelar dokter perusahaan. Dilatih oleh Depnaker gitu. Ya. Jadi dengan apa namanya ada lisensi ini waktu itu tahun 70-an lagi booming tekstil. Saya pegang entah 10 ini loh itu tekstil itu. Saya tempatkan aja perawat di sana, perawat di sini, perawat di ini begitu. Kalau ada sakit nanti lapor, Prof ada panas kasih paracetamol. Prof ini ada karyawan mencret kasih Baygon. Ini begitu semua. Jadi mereka tinggal lapor aja ke saya gitu ya. Apa yang saya katakan? Ingat saya kata-kata dekan kami. Nah, jangan banyak gelar tapi miskin. Oh, rupanya dengan saya dapat sertifikasi ini, saya punya lisensi, bisa sebagai dokter perusahaan. Ini juga nih, saya anak pertama dokter tinju di Indonesia yang dilatih oleh WBC, WBA, WBO. Kenapa demikian? 11 tahun kita dihukum oleh mereka ini, WBA, WBO, tidak boleh melaksanakan tinju profesional. Kenapa? Karena setiap pertandingan tinju di Indonesia pasti ada yang mati atletnya. Kenapa? Sudah KO masih digebukin, ya matilah dia. Padahal mudah. Kalau ada KO, tinggal ditanya, Bapak, Mas, di mana bertanding sekarang? Misalnya pertandingan itu di Palembang, dia bilang di Jakarta, oh stop pertandingan. Artinya, koordinasi otak sudah kacau. Atau lihat pupilnya, sama nggak bundarnya kiri kanan? Ya, Mas saya tolong dihidupkan AC-nya kepanasan. Itu ya, jadi bersyukur setelah kami dilatih, tidak ada lagi yang mati-mati sekarang ya. Ya, udah. Saya katakan tadi, saya dua periode ketua umum Ikatan Ahli Upah Indonesia 2004, 2008, 2008, 2012. Kemudian juga banyak ini ketua Perhimpunan Ahli Upah Olahraga, kemudian mendapat pendidikan sport medicine di Jerman, ya. Oke, yang lainnya saya kira baca sendirilah ya. Kita mulai nih. Tolong saya ulangi pertanyaan ujiannya, apa jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk mencegah stunting. Kita mulai stunting ini. Oke. Strategi melahirkan generasi emas.
anak-anakku sekalian, teman sejawat, nanti materi ini akan diberikan. Ya, nggak usah capek nulis, dengar aja. Kalau tidak ngerti, tanya gitu. Ya, kalau kita lihat di sini, ternyata bahwa 2024 stunting itu masih tinggi, yaitu 21,6%. Sedih loh, hampir sepertiga anak yang lahir di Indonesia ini, anak bodoh, pendek, tidak punya kecerdasan apapun. Sedih loh. Recording in progress. Inilah tugas kita, begitu. Tugas kita. Kenapa ada suara itu? Sudah, Pak. Nah ini, tolong Pak Mantul, kalau saya apa, jangan pergi-pergi gitu ya, berita apa saya nggak ngerti. Cuman, ya, jadi tunggu di sini sama dia sama sini. Ya, jadi perlu saya sampaikan, inilah tugas kita dalam menurunkan stunting ini dalam mencapai Indonesia Emas 2045 loh. Jadi saya minta kita semua, Delviani bersama teman-teman, gelar boleh, tapi juga harus, letaknya aja Pak. Ya, juga kita berperan seperti yang diminta oleh menteri itu menurunkannya. Tentu bagaimana? Kita harus banyak orang nih. Makanya saya minta kalau lulus saya doakan Dr. Delviani lulus. Tolong tugas Anda mencari minimal 10 orang nanti ikut AIPO entah di mana. Karena AIPO itu kan di seluruh Indonesia. Semakin banyak kita, maka tugas menurunkan stunting semakin baik. Coba lihat, teman-teman dan kawan-kawan, sedih banget saya baca data ini. Indonesia yang terbodoh di seluruh dunia, yang terbodoh, IQ-nya 78,49 loh. Kalah kita dengan Singapura, kalah dengan Hong Kong yang lain. Kasihan loh. Tapi bukan Delviani yang 78,49 ya. Bukan, kita pasti IQ-nya bagus. Masyarakat kita maksudnya. Masyarakat kita. Inilah tolong, kalian yang 13 orang hayati betul ini, Anda jadi dokter, Anda jadi sarjana, karena pajak rakyat loh. Pajak rakyat. Anda murahkan membayar uang kuliah, karena dibayar oleh rakyat. Oleh karena itu, imbal baliknya, mari kita membangun bangsa ini sama-sama. Nah ini, Dr. Delviani, ternyata peminat orang jadi pintar itu banyak dari Batak loh. Itu 18,2%. Malah Palembang tidak termasuk. Malah di Jawa rendah sekali. Karena apa? Kalau saya nanti di Jawa Barat ketemu orang, pertanyaannya apa? Udah berapa cucunya gitu? Urusan nikah. Tapi kalau Anda ke Batak, anak-anaknya pada kuliah di mana? Beda loh kultur. Ini budaya ini. Jadi ada yang tanya cucu, beda itu otaknya. Kenapa saya katakan? Semakin cepat menikah itu yang terbaik di Jawa Barat. Bukan semakin tinggi sekolahnya semakin bagus. Ini tugas kita, tugas siapa? Makin cepat nikah itu ada sebabnya sebetulnya. Karena memang ekonomi yang lemah mungkin, atau tidak jadi perjaka tua barangkali, atau yang lain. Kalau Delviani dari mana asal? Asli Palembang? Kalau asli orang tua semua Padang. Dari? Orang Padang luar biasa itu. Makanya selalu sukses. Kan banyak pejabat yang dari Padang kan? Kalau Ibu Delviana udah menikah kan? Belum, Prof. Tolong jangan ditanya udah berapa anaknya gitu. Maunya ditanya udah gelarnya apa saja gitu. Ini
saya ulang kembali, ini data ini kultur. Tugas siapa ini? Tugas kita semua. Iya, bukan dilarang menikah. Tapi kita larang jangan cepat-cepat menikah, itu maksudnya. Recording stopped. Ya, kalau udah siap, oke. Itu nih ya, gitu. Ya, ini nih ya. Aduh, kenapa gini ya? Saya nggak ngerti. Itu cuma pemberitahuan. Oh, pemberitahuan ya. Kalau nanti oke, bilang Pak Wanto di teman saya. Oke. Ya, ini Dokter Delviana gitu. Mungkin ada yang bertanya, ini data ini luar biasa membuat kita, oh ini rupanya gitu. Kenapa daerah ini banyak sarjana? Kenapa ini? Karena menyangkut budaya gitu. Jadi ada data mengatakan Indonesia yang terbodoh, IQ-nya tadi saya katakan 78,49, sedih banget. Dan tidak semua suku di kita itu semua ingin sarjana gitu. Silakan kalau ada yang berkomentar, barangkali. Menarik sekali data ini, sangat menarik. Ya, kita teruskan. Ibu Bapak yang saya hormati, harapan kita adalah mari kita stop stunting itu. Kita stop. Bagaimana bisa men-stop itu? Merupakan kerja bakti kita semua. Sesuai bidang ilmu masing-masing. Oleh karena itu, teman sejawat, ternyata malapetaka itu diawali dari remaja putri calon ibu yang kurang sehat. Ini, remaja putri ini harus sehat itu. Karena ditemukan adalah, coba sedihnya, 50% remaja putri kita itu adalah anemia. Bagaimana melahirkan anak pintar seperti ini? Saya titip ke Dokter Delviana, kalau nanti rencana menikah, kan ada aturan sekarang 3 bulan, bukan 3 bulan, 9 atau 6 bulan, lakukan general check up. Barangkali ada ini, ada itu, ada ini, walaupun kita merasakan normal bersama calon suami. Itu upaya mencegah stunting. Tolong direnungkan kembali bagi anak-anakku yang belum menikah. Setelah saya baca hasil penelitian ini, saya merenung, Dokter Delviana, Anda saya sebut terus nama Anda karena nama Anda yang nongol di sini. Mohon izin ya, Dokter Delviana. Iya, Pak. Saya terkejut. Ternyata kita-kita yang pintar ini 50% karena turunan loh. Saya, Pak Hutajulu, tidak malu saya mengatakan, saya kampungnya Pak Hutajulu itu dekat dengan saya, yaitu si Borong-Borong, Dolok Sanggul, dari keluarga miskin saya. Miskin benar, betul. Bapak Ibu tidak bisa baca tulis. Tapi hebatnya, 2 kami anaknya profesor. Adik saya nomor 2 juga dosen di UI. Adik nomor 3 kolonel dokter. Oh Tuhan, berarti mereka pintar sebenarnya. Hanya tidak bisa sekolah karena kemiskinan. Kami dilahirkan dari otak orang yang pintar ini. Tolong, saya titip ke Dokter Delviana, cek calon itu, IPK-nya berapa kali tinggal kelas di SD, SMP yang lain, mumpung belum menikah, masih bisa diganti itu. Kalau tidak memenuhi syarat. Ya. 50% orang pintar itu turunan. Hebat sekali. Makanya di Jawa Barat ada filosofi yang sangat bagus. Yaitu bobot, bebet, bibit. Apa itu? Agamanya bagus tidak? Orang tuanya tukang cerai tidak? Orang berantakan tidak? Begitu.
50% orang pintar itu yang belum menikah, di antara kalian 13 yang belum menikah, saya kasih nanti nomor telepon, nanti malam kita diskusikan calon itu, siapa tahu tidak layak gitu. Masih bisa ditukar. Tapi kalau udah menikah tidak bisa kan? Tolong, saya ulang kembali. Jadi saya dari anak orang miskin, orang kampung, dilahirkan dari gen yang sangat bagus. Padahal saya tahu persis, bapak ibu saya itu dijodohkan loh. Ya, ininya. Sekarang sudah bagus. Ada teknologi untuk menseleksi itu. Kemudian 40% orang pintar itu, Dokter Ristania, oleh karena gizi. Jangan main-main loh. Jadi ternyata orang pintar itu karena gizi. Apa itu? Ditemukan 6 minggu kehamilan sampai anak 2 tahun. Tolong beri daging merah. Daging merah loh. Dulu saya pikir ayam. Ternyata daging merah itu agak ilmiah saya ngomong. Dia bahan baku gen ekspresi BDNF. Atau saja dengan awam, daging merah itu bahan baku gen pintar di otak tengah. Tolong, 6 minggu kehamilan, makalah daging merah itu oleh ibu hamil dan anaknya. Daging merah itu apa? Daging domba, kambing, kerbau, kuda, sapi. Yang saya kagetnya, ternyata ayam tidak termasuk meningkatkan kepintaran otak. Kedua, tolong anak kita itu dikasih DHA dan AA. Tolong dong. Jadi karena kita dokter, saya senang mengajarnya, pasti mengerti, berilah DHA dan AA. Jadi daging merah dan DHA AA. Artinya apa? Peran itu 40% karena gizi. Kemudian yang berikutnya 20% pola asuh. Apa itu? Sudah ditemukan para ahli, berhentilah ibu yang ganas-ganas, galak-galak, yang suka marahin anak. Berhentilah bapak-bapak yang ganas-ganas. Kalau ini Pak Huta Galung udah nikah belum? Pak Huta Galung, Pak Huta Julu, udah nikah? Belum, Prof. Ah, tolong ya, ditemukan Nobel itu tidak boleh nikah dengan Pariban loh. Iya. Nikah dengan Pariban merusak keturunan. Ah, tolong kalau dia muka Anda di sini muka ganas-ganas ini, tidak boleh memarahi anak. Ah, kenapa? Saya terangkan secara ilmiah. Kenapa memarahi anak? Anak jadi bodoh. Ternyata banyak kesalahan anak itu tidak mengerti bahwa itu salah. Maka dia stres, hormon kortisol meningkat. Kortisol sangat merusak gen pintar di otak tengah. Gitu loh ya. Ini penemuan baru semua nih. Memarahi anak jadi bodoh karena dirusak gen pintar itu oleh hormon stres, yaitu kortisol. Tapi sebaliknya, memberi hadiah ke anak juga meningkatkan gen pintar itu. Hadiah itu boleh kata-kata, nak kamu udah pintar, nak udah begini. Gen itu tumbuh dengan subur. Jadi gini, Pak Utajulu ini kan penelitian luar negeri ini. Kalau mau Anda, saya kasih judul nih untuk S3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak di berbagai daerah di Indonesia. Contoh, kalau pola asuh di Tanah Batak bukan 20% loh, mungkin 0,0000% karena di Batak itu orangnya ganas-ganas. Pertanyaannya, bapaknya ganas, ibunya ganas, kenapa dari Batak banyak pintar-pintar? Mungkin genetik, mungkin gizi.
Sebaliknya di Jawa dan Sunda, halus banget kan pola asuhnya. Mungkin pengaruh pola asuh di Sunda mungkin bisa sampai 50% dong. Karena tidak pernah marah kan? Nah, jangan gitu dong. Ini dong, nggak pernah marah-marah sudah itu. Artinya apa? Ini baru penelitian luar negeri, artinya apa? Teliti di Batak, teliti di Minangkabau, teliti di Sunda, teliti di Jawa, teliti di Madura yang ganas itu, teliti di Bugis yang ganas itu, teliti di Ambon yang ganas itu. Proporsinya bagaimana? Pasti cum laude. Iya. Inilah pastor-pastor supaya anak itu pintar gitu, supaya cerdas. Inilah tugas AIPO itu. Jadi nanti Pak Hutajulu kalau melihat ada orang tua di Batak sana memukul anak, berilah nasihat ke dia. Jangan pukul anak itu, jangan marahi anak. Kalau calon kita udah siap, Pak Hutajulu udah siap? Sudah dong. Kapan rencana menikah? Tunggu waktu yang tepat, Prof. Ya, didoain lah ya. Jadi tolong diseleksi dengan betul karena 50% orang pintar itu genetik. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman mau bertanya? Jadi sedikit-sedikit sudah saya masukkan biomolekuler. Mungkin ada yang mau ditanyakan, barangkali silakan. Jadi saya ulang kembali, saya tidak termasuk cepat selesai workshop ini, makalah saya, tapi maunya saya selesai, tapi Anda juga mengerti gitu. Ya, jadi tadi saya katakan malapetaka anak bodoh itu dari ibu. Ya, tolong, makanya saya katakan remaja putri itu yang kurang gizi ini. Jadi saya minta Pak Hutajulu nanti sebelum menikah lakukanlah medical check up, bukan 3 bulan, 6 bulan atau 9 bulan. Kenapa 3 bulan sebelum pernikahan dianjurkan pemerintah? Karena pembentukan HB, pembentukan darah kan 90 hari kan? Itu dasarnya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya teruskan. Tolong, Pak Hutajulu. Mohon maaf yang beragama Muslim, ternyata daging babi juga bikin pintar orang. Iya, mohon izin yang beragama Muslim ya. Jadi Pak Hutajulu itu kayaknya ini rakus makan ini, makanya jadi dokter ini. Iya. Inilah ilmu-ilmu yang terbaru ditemukan dari aspek gizi, dari aspek pola asuh, juga dari aspek genetik ya, yang selama ini kita tidak terlalu memperhatikan itu. Tapi kalau di Jawa Barat, kalau di Jawa, bobot bebek itu sangat diperhatikan mereka. Bagaimana kita menukar stunting itu? Tolong dong, asupan gizi. Daging merah itu dimulai 6 minggu kehamilan sudah dimakan ibu, sama dimakan anak sampai 2 tahun. Maksudnya begini, sampai 2 tahun lah pembentukan otak pintar itu yang saya maksud. Bukan berarti daging merah seterusnya tidak berpengaruh. Berpengaruh loh. Iya. Tapi setelah 2 tahun terbalik. Setelah 2 tahun, fisik yang meningkat, bukan lagi kecerdasan. Kecerdasan itu nurut. Begitu itu maksudnya. Jadi jangan salah anggapan setelah 2 tahun nggak boleh lagi daging merah anak itu. Tetap boleh, tapi tujuan utamanya menjadi ke fisik begitu ya. Kemudian penyakit infeksi. Teman sejawat yang saya hormati, saya kebetulan membimbing S3 Public Health, anak terkena TBC, anak terkena bronkopneumonia, yang pertama dari pembantu. Kemudian yang kedua, dari kakek dan neneknya yang lama batuk. Kemudian yang ketiga,
dari tetangga yang lain. Ah, sekarang bagaimana mencegahnya? Saya mohon peserta AIPO sekarang ini, kalau punya anak balita, atau nanti kalau udah punya anak, tidak boleh dicium-cium. Dan kalau Anda mau mencium dia, pakai masker. Pakai masker loh. Kenapa demikian? Anak itu belum memiliki imunitas. Tapi kuman TBC, kuman bronchopneumonia ada di kita nih. Dengan kita mencium dia, pindah ke dia. Walaupun secara psikologi, anak lincah, anak pintar, anak sehat, kita cuma manusiawi loh itu. Manusiawi, nggak salah itu. Tapi sekarang, tolong, kalau Anda mau mencium anaknya nanti kemudian hari, pakai masker. Ya. Kemudian pernikahan usia dini, ini sangat kontras ini dulu. Waktu COVID, sebelum COVID, pengadilan-pengadilan di Bandung, Sumedang, Tasik, dan yang lain itu penuh. Minta izin untuk menikah. Tapi yang sedihnya, setelah COVID, perceraian meningkat. Kita tahu dari hasil penelitian, perceraianlah yang luar biasa, yang berpengaruh terhadap ekspresi gen pintar itu. Karena apa? Anak berasa sedih. Masa mau pergi? Tolong Pak Wanto di sini. Seperti tadi itu. Ya. Anak merasa sedih, dibuang bapaknya. Anak merasa sedih, ibunya dibuang bapaknya. Meningkatlah hormon kortisol. Saya agak bicara secara biomolekuler Pak Hutajulu. Bagaimana hubungan kortisol membuat kita bodoh? Ternyata ditemukan kortisol menstimulasi sitokin proinflamasi interleukin 1, interleukin 6, dan TNF alfa. Ini yang luar biasa merusak gen pintar itu. Ini yang luar biasa merusak dinding pembuluh darah sehingga terjadi aterosklerosis. Sitokin ini yang membuat. Peningkatan dia kenapa? Karena dirangsang oleh hormon stres, Pak. Udah ketemu sekarang. Makanya agak menyimpang saya sedikit. Sama bahayanya stres dengan tinggi kolesterol sekarang. Udah ketemu. Tinggi kolesterol menumbat dinding pembuluh darah, tinggi kortisol merusak dinding pembuluh darah. Endotel pembuluh darah itu dirusak. Oke, saya agak diam sedikit. Ada mau bertanya karena saya bicara biomolekuler ini. Ada yang kurang jelas? Jadi saya ulangi, tolong bilangin Pak Hutajul ke teman-temannya, jangan ragu-ragu loh ya, tunjuk tangan atau nanya saya, karena kita kesini harus dapat ilmu. Jangan malu-malu. Tolong diulang Prof, diulang, saya siap. Saya siap ya. Jadi jangan ragu-ragu. Dimanapun saya seminar untuk AIPO itu, mereka leluasa bertanya, leluasa ini. Saya tidak ingin cepat ceramahnya, tapi tidak mengerti gitu. Ya, oke. Jadi saya ulangi, bisa kita mengerti sekarang bahwa perceraian itu luar biasa, melukai hati anak, luar biasa, membuat otak pintar, membuat ekspresi gen BDNF berhenti, brain drive neurotrophic factor. Yang luar biasa saya baca jurnal juga kagetnya, menambah istri juga membuat anak jadi bodoh. Menambah istri. Kalau Pak Hutajulu, rencana berapa istrinya nih? Rencana. 3, 2. 1 dong, Prof. Iyalah ya. Jadi tolong cari tambah-tambah itu. Jadi saya pikir dulu kalau istri itu nambah, anak senang, juga tidak senang loh ya. Membuat mereka stres gitu ya. Ya. Kemudian pola asuh harus saya katakan, pola asuh Batak beda, pola asuh Minangkabau beda.
pola asuh Jawa beda, pola asuh Madura beda, pola asuh ini Bugis beda. Pertanyaannya, di situ pola asuh kurang baik, tapi banyak dari situ setinggi Mahmud MD. Mahmud MD itu tahu kan? Menko Hukum itu, dia dari Madura itu. Tahu Quraisy Shihab yang pintar-pintar itu? Shihab itu ada Menteri Luar Negeri, ada ini kan? Ada Quraisy Shihab. Itu orang Makassar itu. Tapi kok hebat-hebat ya? Itulah rencana Pak Huta Julu mau diteliti. Faktor apa penyebab dominan? Walaupun di daerah itu ganas-ganas bapaknya, ibunya, tapi anaknya hebat-hebat gitu. Tapi Pak Huta-Julu spesialis dulu ya. Nanti kalau udah spesialis meneliti ini. Ya. Silahkan, ada teman yang lain mau bertanya, silahkan. Barangkali ada. Izin, Prof. Silahkan Bu, silahkan. Boleh diulang lagi yang tingginya kolesterol, Prof, hubungannya dengan peningkatan stres tadi, Prof? Boleh. Jadi, atau begini, saya terangkat tapi terlalu cepat saya menerangkan, nggak apa-apa. Itu sebenarnya agak ilmiah saya ngomong, kenapa terjadi aterosklerosis. Saya terangkan dulu ya, secara ilmiah. Kalau kita stres, maka hormon stres meningkat, lambat-lambat saya ngomong, yaitu kortisol, adrenalin, ACTH. Hormon ini akan menstimulasi racun namanya sitokin proinflamasi, yaitu interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha. Dialah yang merusak gen pintar itu di otak tengah. Brain drive neurotrophic factor, jadi gen itu di situ, dia yang merusak. Dialah yang merusak pembuluh darah kita di otak, di jantung, di ginjal. Dengan rusaknya dinding pembuluh darah, ini mau S3 tolong diteliti ini, maka ada respon peradangan dari pembuluh darah koroner yang rusak tadi itu, yang disebabkan interleukin 1. Apa itu respon peradangannya? Meminta datang ke situ LDL kolesterol jahat, ditempelkan dia rusak itu. Kemudian respon peradangan yang lainnya meminta monosit datang ke situ di tempat yang sakit itu. Maka monosit memakan kolesterol menjadi sel busa mengalami pengapuran, aterosklerosis. Inilah pathway biomolekuler terjadinya penyakit jantung karena stres. Yang mau S3, tolong, belum ada meneliti. Kok udah rusak dinding pembuluh darah? Kok datang ke situ membawa racun kolesterol? Datang ke situ monosit. Tolong cari bagaimana caranya menghambat datangnya kolesterol jahat ke situ, menghambat monosit ke situ. Belum ada penelitiannya. Itu Dr. Deviani. Ya, menarik loh, menarik banget. Ya, jadi baru kita mengerti sekarang, rupanya stres itu sama bahayanya dengan ini gitu. Mengatasi stres nanti ada materi tersendiri. Ada lagi, Dr. Delvania, mau ditanya? Cukup. Bisa ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya maju ya. Jadi bagus. Jadi teman-teman yang lain juga harus mengikuti Delvania nih. Jangan malu bertanya. Karena saya tidak tahu apa Anda mengerti atau tidak kan. Jadi yang penting Anda dapat ilmu lah dari ini kan. Dari workshop kita ini. Kebetulan kami pakar-pakar di bidang ini gitu. Saya pakar di bidang biomolekuler kebetulan. Ya, oke. Maju ya, maju. Tolong Ibu Delvania, kalau nanti hamil, tolong ikuti senam hamil. Kebetulan ini sudah direkomendasikan oleh Depkes. Kenapa senam hamil ini sangat penting?
saya sebut saja, akan memperpendek masa persalinan. Yang sekian orang 30 menit, mungkin hanya 10 menit. Kenapa demikian? Karena organ-organ yang terkait dengan persalinan bertambah baik. Apa itu? Napas tentu, otot-otot tentu, begitu. Kedua, persalinan itu akan kita anggap menjadi kebahagiaan. Tidak ada lagi ibu hamil setelah melahirkan membunuh bayinya. Itu kan ada depresi kan? Tidak ada lagi ibu melahirkan membunuh suaminya karena depresi. Jadi senam hamil sangat bagus karena memperpendek masa persalinan, meningkatkan organ-organ yang berkaitan dengan persalinan, meningkatkan fungsi jantung paru, meningkatkan hormon kebahagiaan. Ini yang menarik nih. Saya kira kita semua lah, tidak pilih bulu. Setiap orang yang dapat anak baru, anak melahirkan, kita semua bahagia loh. Kemarin lahir cucu saya bahagia banget loh. Nggak ada yang takut kelahiran ini. Jadi kenapa demikian? Hormon endorfin meningkat. Kemudian memperbaiki fungsi plasenta tali pusat. Apa maksudnya? Dengan kita senam hamil, kalau fungsi plasenta lebih baik, maka suplai gizi ke anak lebih baik kan? Daging merah yang dimakan ibu hamil itu makin baik kan? Kemudian meningkatkan pertumbuhan otak anak. Ya betul. Jadi tolong ibu-ibu atau teman sejawat yang ikut acara hari ini, inilah yang perlu kita amalkan ke masyarakat kita, ke tetangga kita, ke keluarga kita. Itu amal kita dalam rangka menurunkan stunting itu begitu. Ya, silakan barangkali ada mau bertanya silakan. Bisa dipahami barangkali, ya. Oke, oh, Dokter Alif, selamat ketemu. Ya, ya, saya teruskan ya. Kebetulan Dokter Alif saya lihat di sini. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, ternyata dengan perkembangan gadget sekarang ini, dengan perkembangan kurangnya gerak anak juga berpengaruh ke kecerdasan anak begitu. Kebetulan Profesor Leo meneliti olahraga multilateral akan memperbaiki short term memory, akan memperbaiki long term memory. Hebat loh, penelitian Prof. Leo, dia cum laude itu. Ya, belum tahu gen BDNF waktu itu belum populer, dia sudah melakukan penelitian. Apa itu olahraga multilateral itu? Tolong anak-anak kita jangan dikurangi jam bermain dengan sesamanya. Kejar-kejaran, lari-lari, ini segala macam. Kemudian tolong anak kita ikut misalnya basket. Karena basket itu melatih kerjasama, melatih kreativitas, taktik, teknik, juga meningkatkan kebugaran. Tolong juga anak kita kalau kesempatan sepak bola. Jadi olahraga berkelompok begitu meningkatkan kecerdasan anak begitu ya. Jadi menyebabkan daya tangkap jangka pendek lebih baik. Kemudian kalau daya tangkap jangka pendek lebih baik, maka daya tangkap jangka panjang lebih baik. Ya, jadi kita paham sekarang, kita tahu dengan adanya gadget sekarang ini sehingga anak kecil dia hanya main melulu dan segala macam sehingga otak kanannya, otak kirinya tidak terlatih begitu.
Ya, strategi melahirkan generasi emas. Bagaimana melahirkan generasi emas itu adalah tingkatkan ekspresi gen BDNF. Gen BDNF itu sebetulnya itu di otak tengah lo ya. Di korteks cerebri juga otak depan juga ada, tapi dominan dia di sana, yaitu di hipokampus begitu. Bagaimana meningkatkannya? Tolong memberi stimulasi gizi yang tepat pada anak. Saya minta kepada kita yang hadir di sini, tidak boleh memaksa anak cepat pintar. Tidak boleh memaksa anak cepat ranking. Sebagai contoh lah, anak saya itu dulu waktu SD-nya ranking 20, SMP-nya ranking 19, tapi setelah masuk SMA 3 Bandung, ranking 10, masuk kelas 2, 1, 2, 3, masuk kelas 3, 1, 1, begitu. Makanya dulu waktu ikut UMPTN, dia diterima di ITB, diterima di kedokteran Unpad, diterima di kedokteran UI. Ya, dia diterima begitu. Padahal awalnya tidak terlalu pintar begitu. Ini contoh. Tolong, jangan paksa anak cepat pintar. Kemudian disiplin yang tegas dengan penuh kasih sayang. Jangan buat aturan seperti militer. Ini juga melukai hati anak begitu. Kemudian memberi suri tauladan, ini penting. Tolong ke anak Anda, ajak mereka ke gereja, ajak mereka sholat bersama-sama, berdoa bersama-sama, perilaku yang baik yang nanti akan dicontoh anak kita begitu ya. Sejawat yang saya hormati, tolong dicocokkan yang sudah punya anak. Anda masuk kategori yang mana mendidik anak begitu? Karena ternyata ditemukan ibarat tumbuhan, anggaplah duren. Kalau dipupuk dengan bagus akan berbuah bagus. Ini bersama. Ada 4 cara mendidik anak dikelompokkan para ahli. Tinggi kasih tapi rendah disiplin. Waduh, kita karena terlalu sayang ke anak yang tidak dibutuhkan. Kita berikan contoh. Nah, ada Samsung handphone yang baru, mau nggak? Pasti mau dia. Padahal tidak kebutuhan dia itu. Kalau nanti begitu cara mendidik kita, maka kalau nanti sudah besar dia menjadi kurang ajar. Menjadi kurang ajar gitu. Ada juga rendah kasih. Artinya disiplinnya itu kayak disiplin militer begitu. Semua tidak boleh ini, tidak boleh itu, semua bentakan, semua ini begitu. Nanti anak-anak ini menjadi tukang demo barangkali ya, Garuda mahasiswa, menjadi pemberontak gitu. Kemudian rendah kasih, rendah disiplin, anak-anak ini menjadi pengedar. Dalam kondisi ini, Anda dibesarkan pembantu. Datang dari rumah, tidak ada ibu di arisan, atau sedang di mall, datang ke rumah, ketemu pembantu di situ, dan segala macam begitu. Ya, jadi kalau begitu mendidiknya nanti, inilah yang kekurangan kasih sayang itu jadi pengedar. Yang benar adalah tinggi kasih, tinggi disiplin, maka anak menjadi unggul. Tinggi kasih, tinggi disiplin, anak menjadi unggul begitu. Inilah aturan jalan, tapi tidak aturan yang memang aturan seperti militer. Ya. Ibu bapak yang saya hormati, penelitian sangat berkembang. Bagaimana sih melahirkan anak pintar itu? Anak yang kreatif cerdas itu begitu. Ternyata untuk melahirkan anak seperti ini harus dilatih otak kiri,
otak kanan. Oke, karena jam saya sudah hampir jam 10, Mbak Vika istirahat nggak nih? Halo, mana panitia nih? Mbak Vika Iya, Prof. istirahat jam Enggak, 10 ya? Sampai jam berapa biasanya? udah dibagiin, Prof. Sampai jam berapa istirahatnya? Istirahat isoma atau apa, Prof? Istirahatnya sekarang nih, ada kan termen itu istirahat berapa menit gitu. Iya, Supaya saya ikut. untuk Artinya itu saya eh, porsir materinya, kalau mereka capek nanti nggak nangkap gitu. Itu perlu istirahat itu supaya fresh lagi. Cukup iya, 5 menit, 10 menit, oke, Prof. setuju mereka? Atau 1 jam istirahatnya, Ya, setuju, Prof. 5-10 menit aja lah ya? 15 menit. Atau 15 menit, kata panitia nih. Dokter Jaja, berapa menit kita istirahat? 10 aja, Prof, kata para peserta. 10. Atas Maksud persetujuan saya mereka. begini, kenapa saya tawarkan begini? Jangan sampai kita porsir terus, mabok, nggak akan Iya. masuk di otak. Ya. Nah, jadi kita mulai nanti jam 10 seperempat ya. Oke. Oke. 10 kurang 5. 12, 10 menit. Iya, benar. 10 menit. 10 lewat 5. 10 menit. Lewat 5 ya? 10 lewat 5, Oke, Prof. boleh. Oke. Ya, terima kasih. Kenapa saya istirahat di sini? Ini materi sangat penting yang ini. Ya, supaya cerah otaknya. Ya, oke lah, terima kasih. Ya. Kalau suaranya di sana cukup jelas ya? Jelas, Prof. Lancar. Merdu nggak? Merdu, Prof. Ya, jangan sampai nggak jelas ya. Ini peserta kita ini teman sekampung saya ini. Karena istri saya kan dari Palembang, dari Campang 3, Oki. Istirahat. Nggak apa-apa, biar aja Pak. Nggak pengaruh. Maksudnya dikit. Nanti takut rusak lagi. Maksudnya dikit. Saya mau ngomong lagi, Pak. Saya ngomong lagi. Ya istirahat. Udah mereka pada istirahat mau ini jangan ngomong. Hah?